Akidah akhlak ini adalah elemen dari atau submapel dari pendidikan agama Islam. Itu ya bedanya ya. Makanya kita menggunakan aturan ini atau regulasi ini ya berarti akidah akhlak sebagai mata pelajaran gitu. Nah, ini CP tadi, CP itu tadi kan berarti dilalui kurang lebih kalau dibilang kelas 1 dan kelas 2 berarti berapa tahun itu? Berapa tahun? Kelas 1 dan kelas 2 berapa tahun? Kelas 1 berapa tahun sih? Kira-kira setahun. Ini kelas 1 dan kelas 2 berarti 2 tahun. Jadi satu CP ini satu CP ini ya, satu CP ini satu CP ini nih, CP itu di fase A itu segini nih. Sampai segini nih. Nah, banyak banget kan? Ya, segini nih. Banyak nggak? Sampai pada diawali dari peserta didik mampu mengenal Allah sampai pada di akhir fase, berarti di kelas 2 akhir ya. Di kelas 2 akhir ini targetnya siswa atau peserta didik itu mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi dan Rasul dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ini berarti dari semua ini, dari awal sampai akhir itu mampu diterapkan ya. Ini banyak nggak sih ini isinya satu CP ini? Yuk kita lihat ya banyaknya seperti apa. Yang pertama, kalau dalam CP ini yang pertama itu pasti ada yang namanya kompetensi. Kompetensi itu kan kemampuan ya. Ada juga materinya. Materi itu berarti konten atau materi. Mari kita bedah satu persatu. Nih, mengenal ini berarti apa? Mengenal ini kemampuan apa bukan? Kemampuan, kompetensi. Kompetensi ya. Kemudian 2 kalimat syahadat. Oh, ini Allah dulu, Allah nih, Allah. Ada Allah nih. Ini Allah ini berarti apa nih? Allah materi apa bukan? Materi pembelajaran yang bernama Allah. Allah itu akan dipelajari. Allah itu makhluk hidup atau tidak hidup. Allah itu seperti apa sifatnya. Allah itu memiliki kekuasaan bagaimana. Ini materi tentang Allah, ya kan? Allah itu memiliki nama-nama yang lain apa tidak? Ini berarti pembahasan seputar Allah ya. Berarti materi apa bukan ini Allah ini? Dalam hal ini materi yang akan dibahas ya. Ini kita ngomongin masalah materi atau konten, bukan nanti berarti Allah berarti termasuk makhluk dong, bukan itu ya. Tapi ini dalam konteks CP gitu ya. Dalam konteks CP, jadi Allah ini termasuk materi yang akan dibahas, yang akan dikenalkan oleh guru kepada siswa ini mengenal Allah kan? Mengenal Allah. Padahal kita membahas Allah saja ini butuh waktu yang lama kan enggak? Butuh waktu yang lama banget Bu. Prosesnya lama ya. Mengenalkan Allah itu prosesnya lama. Kalau tidak dibantu oleh orang tua di rumah, guru MI kelas 1 mengenalkan Allah itu sangat lama. Kenapa tidak lama langsung kenal? Karena di rumah sudah diajarkan oleh orang tua. Tiap hari dengar Allah gitu kan. Apa saja dikenalkan, oh ini security karena ada Allah yang mengawasi kita gitu ya. Jadi anak-anak itu sudah membayangkan bahwa Allah itu ternyata seperti ini gitu ya, atau ini ada alam semesta ini yang menciptakan siapa, tuh orang tua di rumah sudah mengawali, mendidik dan mengajarkan tentang Allah. Kalau tidak, guru RI itu nggak bisa, kesulitan dalam waktu yang singkat ini, akan sangat sulit. Ini karena sudah dibantu oleh guru-guru TK juga ya, guru TK juga berperan mengenalkan Allah. Nah ini makanya pembahasan tentang Allah dalam waktu ini. Nah, ini ada yang membantu saya nyoret-nyoret juga nih. Senang ya bisa nyoret-nyoret ya. Ada yang bisa nyoret ini siapa nih? Keren ya. Ya udah nggak apa-apa, ini memang papan tulis untuk kita semua kok.
Nah, ini mengenal Allah. Jadi apa namanya, pengenalan terhadap Allah ini di awal fase ini akan dilanjutkan lagi oleh guru MI, bisa jadi kelas 1 ya. Tapi bisa nggak mengenal Allah ini nanti di kelas 2? Mungkin nggak? Mungkin apabila misalnya dalam sebuah madrasah, kalau madrasah kayaknya sudah kenal Allah semua ya, tapi dalam suatu sekolah misalnya, di situ tuh siswanya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mungkin nggak sih yang begitu? Mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Tapi nggak tahu di negeri angka berantah mungkin ya. Kalau di Indonesia yang namanya madrasah itu pasti di kelas 1 sudah mulai mengenal Allah. Tapi kan mungkin saja, saya bicara mungkin ya mungkin saja, gitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi nih. Mengenalkan Allah itu bisa melalui 2 kalimat syahadat. Berarti 2 kalimat syahadat ini termasuk apa? Materi. Materi ya, materi. Ada lagi melalui rukun iman. Berarti rukun iman Materi. sifat wajib juga ini akan dipakai untuk mengenalkan Allah oleh guru. Berarti sifat wajib ini termasuk apa? Materi ya. Ini nama-namanya juga ini yang disebut dengan Asmaul Husna, ini juga materi. Ini nama-nama Asmaul Husna ini di sini sudah disebut kalau di dalam apa namanya fase A ini disebut Asmaul Husna. Tapi Asmaul Husna itu ada berapa semuanya? Ada berapa? 99 yang tercatat ya, yang tercatat oleh Al-Quran. 99 guru kan boleh memilih mau yang mana yang akan dikenalkan pada fase A ini. Bebas, mau yang mana saja bebas. Ini fase A ini ya. Jadi di kelas 1 guru bebas mau menentukan Asmaul Husna yang mana untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak. Jadi pada elemen akidah itu kan hubungannya memang dengan keimanan kan. Ini sampai pada di sini, sampai pada mengenalkan Allah. Ini pada elemen 3. Nah, berikutnya ada elemen akhlak. Sebetulnya di sini sudah ada nih, tapi saya akan menjelaskan dari sini dulu biar mahasiswa paham dengan situ. Nah, sekarang pada elemen akhlak. Tadi kan akidah, yang satu namanya. Yang kedua akhlak ini ya, seperti mengenalkan ini elemen akhlak ini ya, saya lingkari akhlak pada fase A, berarti kelas 1 dan kelas 2 kurang lebihnya ya. Peserta didik diarahkan dan dibimbing ya. Jadi untuk elemen akhlak ini guru itu mengarahkan dan membimbing. Mengarahkan ini berarti apa ini? Mengarahkan berarti apa? Kompetensi atau kemampuan untuk mengarahkan guru. Mengarahkan itu mudah atau gampang? Mudah dan gampang sama guru. Mudah atau sulit? Sulit ya, sulit. Nyatanya anak-anak banyak yang masih nakal-nakal sampai besar. Berarti kan kita belum sukses mengarahkannya, iya enggak? Atau mungkin karena kita tidak kerjasama dengan orang tua, atau karena lain hal yang kita tidak tahu secara pasti apa sebabnya kok anak-anak banyak yang nakal, bodoh, tawuran. Padahal dari fase A ini mestinya sudah diajarkan atau diarahkan bagaimana berakhlak gitu kan. Kemudian ini lagi dibimbing, berarti membimbing. Ini termasuk apa lagi nih? Kompetensi juga. Nah, sekarang karena ini akhlak beda dengan akidah tadi. Jadi ada ini terbiasa. Terbiasa ini kompetensi kan bukan? Kompetensi tapi yang berhubungan dengan sikap. Kalau yang tadi di sini yang akidah ini mengenal, ini berhubungan dengan pengetahuan. Kalau ini terbiasa berkaitan dengan sikap, ya makanya
guru pada kelas 1 dan kelas 2 MI ini dalam capaian pembelajaran itu harus mampu mengarahkan, membimbing sehingga anak-anak terbiasa loh. Terbiasa itu sulit nggak sih? Sulit sekali. Terbiasa, anak-anak terbiasa loh, terbiasa bersikap baik, terbiasa melafalkan Allah ketika terjadi insiden atau ketika gembira, itu bukan barang mudah. Membiasakan ini makanya diberi waktu lebih 2 tahun. Coba bayangkan, 2 tahun loh, 2 tahun untuk membiasakan ini saja. Nah, tapi ini membiasakan apa? Mempraktikkan nilai-nilai baik. Nah, kan yang tadi saya sebut dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nilai-nilai baik ini termasuk apa ini nilai-nilai baik ini? Materi. Materi ya. Nilai-nilai baik contohnya apa sih? Contohnya apa nilai-nilai baik? Jujur. Jujur. Terus? Apa lagi ya? Apa? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Apa lagi? Teliti. Apa lagi ya? Iya, pokoknya menghormati. Apa lagi? Banyak ya, boleh ditulis di kolom chat sebetulnya. Nah, ini seperti ini ya, gambarannya begitu. Ini pada fase apa tadi? Fase A. Bayangkan, ini segini ini sampai nanti pada elemen yang berikutnya, yaitu elemen ini saya cut ya, saya nggak semuanya, nanti kalau semuanya nggak cukup, biasanya ini untuk pelatihan sehari nih Bang, untuk pelatihan sehari biasanya. Nah, ini tadi baru sampai pada elemen akhlak, ya kan? Nah, sekarang ini baru akhlak baik juga tadi. Yang buruk belum? Yang buruk belum. Kalau yang buruk berarti dibimbing atau dibimbing untuk menghindari atau dibimbing untuk mengamalkan? Menghindari di sini. Terbiasa menghindari. Menghindari ini juga termasuk kompetisi. Terbiasanya juga terbiasa menghindari. Menghindari dengan terbiasa menghindari itu beda atau tidak? Beda. Kalau hanya menghindari mungkin sekali, 2 kali, tapi kalau terbiasa ini rutin hampir tiap hari. Ini lebih susah lagi ini, lebih susah dibandingkan dengan hanya menghindari. Akhlak tercela ini ya, akhlak tercela. Nah, ini tadi baru baru 2 elemen, yaitu akidah dan ada elemen berikutnya nih. Ini sekarang ada elemen adab nih, elemen adab ini. Karena ini akhlak, akidah akhlak, jadi ada elemen adab. Nah, bedanya kalau di sekolah tidak ada elemen ini, adanya punya akidah akhlak gitu. Nah, ini elemen adab ini karena kaitannya dengan akhlak, makanya ada kata-kata itu anak beradab banget ya gitu.